Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mungkin kisah kali ini sering kita dengar atau sering kita baca, baik di media sosial maupun di kitab-kitab atau buku-buku sejarah tentang Islam. Namun tidak ada salahnya aki-aki Danten akan mengingatkan kembali tentang kisah wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat, hari ketiga Ramadan adalah hari wafatnya putri kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah yang juga istri dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib wafat pada tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah atau 23 November tahun 632 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, kota Madinah. Sahabat, kepergian ibu dari Hasan dan Husain ini sungguh menyayat hati dan mengharu biru. Sayyidah Fatimah sebenarnya sudah mengetahui kapan beliau akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Hal ini diketahui pada saat Rasulullah SAW terbaring sakit. Sayyidah Fatimah tak henti-hentinya bersedih. Kemudian Rasulullah SAW pun membisikkan sesuatu ke telinga Sayyidah Fatimah. "Wahai anakku, aku akan pergi, tetapi engkau yang pertama yang akan menyusulku," kata Rasulullah SAW. Mendengar perkataan dari Rasulullah SAW, sontak membuat raut wajah Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjadi senang, karena kerinduannya kepada sang ayah pasti segera berakhir. Banyak yang ingin tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah. Namun saat ditanya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra enggan memberitahukan kepada siapapun. Sayyidah Fatimah menyadari ajalnya semakin dekat. Saat itu beliau ditemui oleh ayahandanya Rasulullah SAW di dalam mimpi. "Wahai Fatimah, aku datang untuk memberi kabar gembira kepadamu. Telah datang saat terputusnya takdir kehidupan di dunia ini. Wahai putriku, tiba sudah saatnya untuk kembali ke alam akhirat. Wahai Fatimah, bagaimana kalau besok malam kamu menjadi tamuku?" kata baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat, sebelum meninggal, Sayyidah Fatimah berperilaku seperti tidak biasa. Di dalam rumah, beliau menyisir rambut Hasan dan Husain dengan air mata yang berlinang. Lalu dengan erat dipeluknya kedua putranya itu. Sayyidah Fatimah mengetahui beliau akan meninggalkan kedua putra kesayangannya tersebut. Sayyidina Ali termenung, beliau terus memandangi belahan hatinya tersebut. Lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata, "Wahai Ali, bersabarlah untuk deritamu yang pertama, dan bertahanlah untuk deritamu yang kedua. Janganlah engkau melupakan diriku. Ingatlah diriku selalu mencintaimu dengan sepenuh jiwa. Engkau kekasihku, suamiku, teman hidupku yang terbaik, temanku berbagi derita dan teman perjalananku." Kemudian keempat orang itu menangis dan berpelukan. Lalu Sayyidah Fatimah meminta kepada kedua anaknya untuk berziarah ke pemakaman Baqi. Hasan dan Husain pun pergi meninggalkan ibu dan ayahnya untuk berziarah ke pemakaman Baqi. Untuk yang terakhir kali, Sayyidah Fatimah memandang Sayyidina Ali dan berkata, "Halal semua atasku, wahai cahaya kedua mataku." Lalu Sayyidah Fatimah memohon maaf kepada Sayyidina Ali. Sahabat, Sayyidah Fatimah berbaring dan menyuruh Asma binti Uwais untuk menyiapkan keperluan dan makanan. Tak disangka beberapa waktu sebelum ditariknya nyawa Sayyidah Fatimah, tiba-tiba kedua putranya sudah kembali ke rumah. Sayyidah Fatimah pun menyuruh kembali kepada Hasan dan Husain untuk pergi ke Raudah. Beliau tidak ingin kedua putranya menyaksikan detik-detik ibundanya menghadapi kematian. Dalam kesakitannya, Sayyidah Fatimah berbisik kepada Sayyidina Ali. Beliau menitipkan wasiat kepada Sayyidina Ali, yaitu permohonan maaf kepada Sayyidina Ali. Meminta kepada Sayyidina Ali
agar mencintai kedua anaknya dan meminta dirinya dimakamkan pada malam hari agar saat dikebumikan tidak banyak orang yang melihatnya, dan meminta kepada Sayyidina Ali untuk sering mengunjungi makamnya. Pada saat Sayyidah Fatimah sedang berwasiat, tiba-tiba Hasan dan Husain datang sudah kembali dari Raudah. Sadar dengan kondisi sang ibu, akhirnya mereka berdua mendekap Sayyidah Fatimah erat-erat. Sayyidah Fatimah meminta kepada keduanya agar jangan berpaling di jalan Al-Quran, jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan melawan ayahnya. Sayyidah Fatimah Azhara meminta semua orang keluar dari kamarnya. Beliau ingin menyendiri dan hanya ingin bersama Tuhannya. Sayyidah Fatimah berpesan jika tidak ada lagi sahutan dari dalam kamar, maka jiwanya telah hilang. Sahabat, dalam sekejap Madinah telah kehilangan mawarnya saat Sayyidah Fatimah Azhara kembali ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Robbil Izzati. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.